Bapak Ibu dengar suara saya? Jelas. Sekarang jelas. Oh, berarti harus pakai mic ya. Bapak Ibu yang ada di rumah, ada kesulitan waktu mencari data. Ini udah mau minggu-minggu UTS ya, artinya saya sih berharap sudah bisa analisis minggu depan. Nah, sekarang bentuk kuesionernya seperti apa? Bapak Ibu ada kesulitan nggak? Ada yang bersedia menampilkan kalau yang sudah ada? Mungkin punya saya kalau boleh, Bu. Boleh banget Pak. Silahkan Pak. Izin share screen, Bu ya. Iya Pak. Oke, ini penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi. Oke, Bapak pengen mencari tahu apa dulu sebelum masuk ke sini? Saya ingin mencari tahu dampak Efektivitasnya ya? efektivitas Oke. dari penggunaan WhatsApp, karena ini nanti akan banyak ke depannya, Bu. Misalnya apakah WhatsApp itu Ya, sudah berfungsi baik ya. untuk pembentukan akademik, karakter, Oke. dan kedisiplinan anak, dan juga nanti ini berkaitan dengan penggunaan LMS jika memang WhatsApp kurang efektif untuk men-share media pembelajaran di rumah dan Oke. keterlibatan orang tua. Oke Pak. Responden Bapak siapa dulu Pak? Ada dua, Bu. Ada yang pertama itu dari guru, dari orang tua. Jadi saya ingin tahu yang pertama kan perkenalan dengan nama anaknya, Oke. jenjang pendidikan anak. Yang kedua bagiannya saya ingin tahu frekuensi penggunaan WhatsApp Group. Nah, jadi saya tanya apakah sudah bergabung, lalu berapa rata-rata frekuensi orang tua mengecek WhatsApp Group. Karena ini sering sekali kan orang tua cuek gitu, ada beberapa orang tua yang cuek gitu ya. Terus Pak? Lalu yang berikutnya adalah dari orang tuanya berapa kali mengirim pesan melalui WhatsApp Group. Baru berapa kali ini orang tua di luar WhatsApp Group menggunakan WhatsApp untuk komunikasi dengan guru. Nah, lalu ini bagaimana kalau misalnya guru menyampaikan informasi, apakah selalu direspon, apakah pernah atau tidak pernah gitu, Bu. Nah, seperti ini, Bu. Lalu yang berikutnya kelebihan dan kekurangan. Kita ingin tahu kelebihan dan kekurangan WhatsApp Group bagi orang tua. Gitu. Apa saja kelebihannya. Jadi ini yang secara umum yang saya dapatkan dari jurnal yang ada itu, Bu ya, yang sudah saya baca. Ini ada aksesnya cepat, banyak fitur bermanfaat, biaya murah dapat digunakan. Dan kalau misalnya ada hal lain, mungkin bisa ditambahkan oleh orang tua. Lalu kekurangannya, ini juga saya dapat dari jurnal yang pernah saya baca, yang sudah saya review ya, dan juga dari sumber lain. Ini sering terjadi komunikasi, chat menumpuk, memori HP penuh, membutuhkan HP dan sinyal, sehingga jika HP dan sinyal bermasalah, komunikasi tidak bisa jalan dilakukan. Lalu ini berkaitan dengan kontennya, Bu. Nah, apakah bagaimana pengaruh kontennya itu yang antara orang tua dan guru? Apa saja informasi yang berguna? Jadwal pelajaran kah, materi kah, informasi PH, informasi kegiatan acara, informasi lomba, di luar sekolah, informasi SPP. Data-data ini saya dapat memang dari empiris, Bu ya, pengalaman-pengalaman yang saya tanyakan ke guru-guru juga, dan juga yang saya alami. Gitu. Nah, ini juga ada topik juga hampir sama, yang sering, tapi ini yang frekuensinya lebih sering gitu ya, yang disampaikan orang guru atau ditanyakan kepada orang tua. Nah,
Yang ini saya tambahkan satu pemberitahuan tentang ketidakhadiran anak. Gitu, Bu. Gitu. Lalu ada saya kasih juga pertanyaan tentang informasi apa yang dibutuhkan ya, yang selama ini orang tua berpikir itu butuh tapi belum pernah disampaikan melalui WhatsApp. Gitu. Misalnya apakah ada informasi tentang bullying dan lain sebagainya. Gitu. Nah, bagian kelima itu pengaruh komunikasi WhatsApp bagi anak. Jadi ini kuncinya itu adalah apakah komunikasi melalui WhatsApp itu berpengaruh secara akademik dan juga karakter anak. Nah, di bagian ini saya ingin bertanya gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah tantangan dan harapan. Jadi apakah apa saja tantangan atau kesulitan yang Anda alami saat berkomunikasi dengan guru, lalu apa saja harapan yang terkait penggunaan aplikasi, lalu saya bertanya juga untuk kesimpulannya tentang apakah sudah efektif atau belum masukan dari orang tua. Nah, jika belum apa alasannya, lalu apa yang harus diperbaiki gitu untuk bisa lebih efektif. Lalu yang terakhir, kalau misalnya belum efektif, apakah ada rekomendasi dari orang tua untuk menggantikan aplikasi WhatsApp sebagai alat komunikasi. Itu Bu. Yang kalau guru juga hampir sama, tapi apanya saja berbeda Bu. Sudut pandangnya saja berbeda. Ini jadi sebagai guru. Oke Pak, boleh saya komen ya Pak ya? Sudah bagus silakan, Pak, silakan. sudah bagus. Cuman kebanyakan Pak. Iya, bukan artinya kebanyakan pertanyaan nih ya Pak ya. Pertanyaan saya mau nanya, ini surveinya nanti akan menyediakan data deskriptif, artinya penelitian Bapak nggak bisa terukur. Ini deskriptif, nggak ada angkanya nanti kan? Oh, baik. Karena ini deskriptif yang memberikan gambaran saja. Bapak itu nggak tahu yang pastinya seberapa besar pengaruh yang satu faktor sama faktor lain. Ini hanya memberikan kayak kuesioner biasa, ya. Ini deskriptif. Kalau saya lihat, Bapak rencananya respondennya siapa dulu nih? Orang tua dari kelas berapa? Kemarin kan saya usul, saya rencananya memang perwakilan Bu, satu kelas dari TK, satu kelas dari SD, satu kelas dari SMP, SMA. Tapi ada masukan dari kawan, dari dari litbang saya, katanya bagaimana dipersempit aja dulu gitu. Jadi nanti kedepannya juga proyeknya jangka panjangnya juga nanti dipersempit. Jadi TK SD aja dulu katanya gitu. Jadi kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Nah, karena ini nggak proyek ya Pak, ini narasinya artikelnya ilmiah nanti ya. Nggak apa-apa, dari TK, dari SD, SMP, nggak apa-apa. At least dari masing-masing itu dapat 30 sudah cukup. Dan Bapak bisa membuat faktor, orang tua SD ternyata cenderung nggak mau WhatsApp, atau orang tua SMA nggak mau, orang tua TK seneng gitu kan. Nah, respondennya udah jelas, ya kan? Termasuk guru ya Pak ya? Guru juga Bu. Oke, termasuk guru. Artinya ada guru, ada ada guru, ada orang tua. Ya. Nah, dengan pertanyaan terbuka yang banyak, Bapak punya pertanyaan terbuka banyak loh tadi kalau saya lihat. Bapak minta orang mengisi. Coba lihat Pak, banyak orang mengisi ya? Ada beberapa. Ya, sekarang cenderung orang pakai handphone kan Pak ya? Ya kan? Apa iya mereka mau ngetik panjang-panjang Pak? Ya kan? Itu agak sulit. Itu urusan orang responden. Tapi urusannya di Bapak, nanti respondennya kan banyak tuh. 30 SD, TK, SMP, SMA. Bapak akan dapat data 120. Apa iya Bapak baca satu-satu, Pak? Gak kelar nanti, Pak. Nah, belum ada miss. Makanya pertanyaan itu kalau bisa centang. Kalau mau terbuka, paling banyak 5 deh. 5 aja udah nyeksa loh Pak. Paling 2 atau 3 Bapak tanya. Usulan dia, ya masukan oke lah. Biasanya orang taruh 1 atau 2. Karena responden itu harus kita senangkan dia Pak kalau dia mau ngisi. Kalau dia lagi bad mood, dia centang sembarangan, riset kita yang kacau.
Ya, jadi pertanyaan terbuka itu kurangi, Pak. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Nah, coba Bapak bandingkan ya. Bapak boleh buka ChatGPT dari sana nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, boleh Pak. Coba Pak. Kita bandingkan ya si ChatGPT ngukur. Nah, kalau dia guru ataupun orang tua dengan pertanyaan yang sama, waktu di data dia dipisahin langsung posisinya dia orang tua atau guru gitu loh Pak. Di level mana? Nanti pertanyaannya kalaupun sama ya biarin aja. Kalau lain orang tua nggak usah jawab atau guru nggak usah jawab kan di Google Form ini kan bisa dia pindah kemana gitu kan? Kan Oke, bisa. Bu. Kalau dia iya. dia akan menjawab yang ini aja pertanyaannya bisa milih-milih kok Pak. Oh, berarti satu aja, Bu, ya, dibuat, Bu, ya. Satu aja Pak. Nanti Bapak baik. yang puyeng analisisnya ya, deskriptifnya terlalu banyak. Nah, perlu Bapak ingat, ini nggak proyek, ini artikel ilmiah yang akan Bapak terbitkan, ya. Oke, Bapak coba buka ChatGPT di layar ini aja, jadi yang lain juga lihat. Oh, siap, Bu. Saya ingin membuat penelitian berkaitan dengan pemanfaatan WA Group bagi komunikasi orang tua dengan guru sekolah. Jangan itu Pak, jangan di enter. Oh iya, sorry, Bu. Jangan di enter. Kebiasaan, Bu, selesai apa langsung enter, Bu. Oke, Bu. Titik. Saya ingin menggali masukan dari orang tua dan guru sekolah sebagai responden saya. Oke. Untuk level TK, apa sih tadi? TK, PKB ya, nggak tahu saya TK, SD, SMP, dan SMA. Titik. Terus jangan di enter Pak. Oke, Bu. Udah ya? Udah, Pak. Tujuan penelitian saya adalah masukin tujuan penelitian Bapak. Nah, titik. Terus, Pak, mohon dibuatkan kuesioner dengan pengelompokan mulai dari data responden, informasi yang perlu saya ketahui terkait penggunaan WhatsApp group. WhatsApp group kan? WA group ya? Iya, Bu. WhatsApp group untuk kepentingan pembelajaran antara bukan pembelajaran, untuk kepentingan antara pokoknya WhatsApp group orang tua dan guru gitu aja Pak, nggak usah WhatsApp group orang tua dan guru, titik ya, koma ya, kemudian buatkan pertanyaan juga dengan skala Likert. Skala Likert, Bu.
Linkert, Pak. Linkert. Oh, Linkert RT. Nah, Linkert RT. pakai TA. Skala Oh, Linkert untuk supaya saya bisa menganalisis efektivitas penggunaan WA, preferensi penggunaan WA. Tadi koma ya, Pak? oh, sorry. Preferensi penggunaan WA, apalagi yang Bapak mau tahu? Yang pakai Linkert. Preferensi sukanya dia, efektif nggak komunikasi di situ? Kendala Lebih ya? ke apa kendala ya masalah ya Koma, kendala penggunaan WA. WA-nya WA grup kan Pak, jadi disamain nanti WA grup ya. Oh, WA grup aja lah Bu, Ya, kalau apa. Tadi kan ya. saya secara dua grup atau pribadi, tapi kayaknya grup aja dulu Bu. Dah. Ya. Oke. Pertanyaan dalam skala Linkert ini mohon dibuatkan 10 untuk setiap aspek yang mau saya ketahui. Aspek yang mau saya ketahui tadi. Titik, enter. Ini data responden ya Pak. Tuh kan ada orang tua, guru. Dia orang tua sama guru udah ketahuan dibagi ya. Oh, nah, gitu. Ya, kalau Ntar Pak, jangan turun dulu Pak, jangan turun. Naik ke atas Pak, naik ke atas. Nah, kayak gini ya Pak. Atas Pak. Ke atas pertama. Jadi Bapak Ibu juga lihat ya. Yang pertama atas. Data-data. Nah, ini data responden itu perlu kita tahu. Nama itu opsional, nggak usah, nggak apa-apa. Nama nggak usah, kita mau gantikan sama email boleh. Gender itu perlu. Ya, tingkat pendidikan anak silahkan, itu oke, memang dia mau cari. Naik dikit Pak. Mungkin ini bukan jabatan tapi posisi ya. Naik ke atas. Jadi jangan percaya 100% juga nih, naik ke atas. Jadi, lama penggunaan WhatsApp itu perlu kita tahu. Orang tua aja kalau nggak bisa pakai WhatsApp kan cilaka juga. Terus ini adalah informasi responden. Kita perlu tahu responden kita siapa, karena responden itu sesuai sama kriteria yang kita tetapkan apa enggak. Kalau dia bukan orang tua di sekolah yang orang tuanya anaknya fakultas di kampus universitas, berarti enggak kan? Itu menentukan karakter atau kriteria responden. Bagian kedua, kita mau tahu informasi dia terhadap penggunaan WhatsApp. Berapa sering Anda menggunakan WhatsApp setiap hari? Beberapa kali ini nggak boleh Bapak Ibu. Beberapa kali ini definisiin aja. Berapa kali dalam seminggu? Ya Pak ya. Sekali dalam seminggu bisa diukur. Jarang nih nggak boleh. Jarang ini nggak boleh. Jadi pakai angka aja supaya Bapak Ibu tuh yakin orang ini pengguna WhatsApp apa enggak. Karena jarangnya saya sama jarangnya Bapak lain. Ya. Ini nanti disesuaikan ya. Jadi ChatGPT ini nggak 100% dipercaya ya. Nah, kemudian apakah Anda merasa perlu menggunakan WhatsApp untuk komunikasi ini? Sangat tidak perlu. Mulai dari situ aja, sangat tidak perlu. Sangat tidak perlu. Ya. Sangat tidak perlu sangat. Cukup perlu. Sangat diperlukan mungkin ya Pak ya, kan ini bahasa mesin, kita bahasa sehari-hari diperlukan. Oke, ini Bapak Ibu sudah membayangkan karakter responden kita. Yang pertama, datanya dia sudah sesuai sama responden kita, bahwa dia guru, dia orang tua. Yang kedua, dia ternyata teknologi ini dia bisa dipakai. Oke? Lanjut Pak. Kalau yang ini tidak pernah, nggak ada ya? Setiap hari, berapa kali seminggu? Ya, sorry. Kalau tidak pernah, ya udah nggak masuk di responden kita loh.
Ada tidak pernah? Oh, Nah, biasanya kalau yang ini Pak multiple choice ya Pak, ya. yang mana Bu? Yang Oh, yang dua yang ini Bu. iya, Yang bagian ya. dua ini multiple choice, orang akan milih salah satu, ya. Oh, baik. Oke, turun Pak. Pertanyaan Oh, di yang lingkar. Oke. skala lengkap. Skalanya 1 sampai 4. Skalanya Satu dari sampai sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju. setuju, sangat setuju. Oh. Nggak ada nilai tengah. Nanti Bapak bingung sendiri. Oke? Nah, kita lihat pertanyaannya, komunikasi melalui WhatsApp lebih cepat dari metode lain. Tinggal mereka jawabnya apa. Kalau banyak yang jawab sangat setuju sama setuju, udah pasti tuh nilainya nanti ada. Bahwa komponen ini mempunyai nilai sekian. Oke? WhatsApp memudahkan saya mengakses informasi penting tentang anak saya. Ini untuk orang tua ya Pak ya. Orang tua akan menjawab ini kan, benar nggak? Ya kan, kalau guru mungkin dia nggak akan ke sini. Nanti diarahkan dia hanya menjawab yang nomor berapa. WhatsApp membantu saya berkomunikasi dengan guru secara langsung. Saya merasa terlibat. Ini orang tua nih ya Pak ya. Iya. Oke, lanjut Pak ke bawah. Bapak pilih ya, nggak usah semua, karena ini pasti ada yang mirip-mirip. Terus referensi. Preferensi, saya lebih suka menggunakan WhatsApp dibandingkan email. Nah, ya ini preferensinya. Sebenarnya orang itu dia suka apa enggak? Ya, kalau dia suka baru kan dijalaninnya dengan baik. Dah, lanjut Pak. Bawah bisa Pak. Nah, kendala penggunaan WhatsApp. Nah, ini tinggal dipilih aja. Bapak tinggal pilih pertanyaan itu 5-8 aja. Nah, 5-8. Iya, dan makanya Pak, nanti itu aja udah kali 3 kan? Nah, sebelah sini yang ini kayaknya ada juga Pak, di sebelah sininya. Oh, iya. Nah, tinggal Bapak pilih aja ya, mau yang mana. Kalau ini guru kayaknya. Iya. Iya. Jadi kalau Bapak bertanya itu, kalau dia jawabnya guru, dia akan pindah ke situ. Baik. Ya. Paham ya Pak ya? Paham. Jadi nanti akan dilihat guru seberapa banyak terkait ini. Nah, tinggal dilihat ininya aja lah. Nanti Bapak akan menjawab pertanyaan ini, nanti kita hitung, oh dari yang ini, yang paling tinggi itu tentang apa. Nah, Bapak bisa lihat preferensinya. Ya, itu udah bisa diukur. Baik. Paham ya Pak ya? Paham Bu, paham Bu. Silakan dibuat Pak, kalau boleh nanti di akhir kuliah Bapak lihatkan udah jadi. Sehingga udah bisa dijalanin. Oke Ya. Bu. Oke. Makasih banyak Bu ya. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau nyoba? Udah pakai senjata ChatGPT loh kita. Tapi jangan telan-telan kata-kata mesinnya, kita harus menyesuaikan karena kelihatan kan banyak yang mesin nggak bisa. Ada lagi? Coba ya Pak. Silakan Pak. Boleh? Silakan Pak. Judul saya tentang pengaruh penggunaan Google Classroom terhadap keterampilan penyusunan laporan praktikum, Bu. Siswa pada pelajaran A misalnya. Di situ. Yang di varian Bu nih, di sebelah sini.
kejauhan tapi. Tapi nggak kelihatan. Tapi kejauhan Bu. Dari hasil diskusi dengan ChatGPT Bu, ternyata iya, teman sejati ketika mencari sebuah solusi. Memang berdasarkan harapan saya juga, ini adalah yang ingin saya cari adalah tentang keterampilan dan bagaimana sih siswa itu mampu atau tidak gitu dalam menyusun baik, lanjut Bu ya. Jadi harapan terakhirnya itu adalah kemampuan siswa atau keterampilan siswa dalam menyusun sebuah laporan. Nah, hasil dari GPT tadi, bahwa sebenarnya kata-katanya juga sudah sangat mewakili sih kalau menurut saya sih Bu ya. Jadi dari aspek yang pertama yaitu penggunaan Google Chrome dalam penyusunan laporan praktikum. Di soal pertama ini adalah Google Classroom mempermudah saya dalam memahami instruksi penyusunan laporan praktikum. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini menurut Ibu sudah kebalik Bu ya posisinya. Baik. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Iya, nanti Google. Ini baru draft Bu. Oh iya, pakai Google Form. Ya, untuk pertanyaan kedua, penggunaan Google Classroom membantu saya menyusun laporan praktikum secara lebih terstruktur. Kemudian, saya merasa lebih efisien dalam mengumpulkan tugas laporan praktikum melalui Google Classroom. Waktu. Ya, saya revisi Bu ya. Jadi saya merasa lebih efisien dari segi waktu dalam mengumpulkan tugas laporan praktikum melalui Google Classroom.
Kemudian fitur-fitur di Google Classroom memudahkan saya untuk memeriksa kembali laporan yang sudah dikumpulkan. Google Classroom memungkinkan saya untuk menyusun laporan dengan lebih teliti. Oke, next. Menggunakan. Diam, satu nanti. Nggak apa-apa Pak, pakai aja. Dengar suara saya Pak. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Ya, saya merasa terbantu dengan adanya panduan penyusunan laporan yang sangat diakses kapan saja di Google Classroom. Komunikasi dengan guru melalui Google Classroom membantu saya menyelesaikan laporan praktikum dengan lebih baik. Pertanyaan berikutnya, pengumpulan praktikum di Google Classroom membantu saya menghindari keterlambatan dalam mengumpulkan laporan. Karena biasanya saya juga sering membatasi waktu. Oke, untuk aspek yang berikutnya, ini adalah dari sisi keterampilan. Oh. Baik. Di pertanyaan terkait dengan keterampilan, saya merasa keterampilan menulis laporan praktikum saya meningkat dengan menggunakan Google Classroom. Saya lebih paham tentang format laporan praktikum yang baik setelah menggunakan Google Classroom. Google Classroom membantu saya mengembangkan kemampuan menyusun laporan yang lebih sistematis. Penggunaan Google Classroom membuat saya lebih percaya diri dalam menulis laporan praktikum. Fitur umpan balik atau feedback dari guru di Google Classroom membantu saya memperbaiki kualitas laporan praktikum. Saya dapat menyusun laporan dengan lebih cepat dan tepat setelah menggunakan Google Classroom. Oh gitu ya. Oh iya. Saya tahu. Bapak Ibu perhatikan yang ada dan ya, yang ada dan dipisahin karena takutnya orang menjawab, bisa aja orang itu menjawabnya dia oke, cepat, tapi nggak tepat. Nah dia mau jawab mana gitu loh. Jadi jangan ada kata-kata dan ya. Oke. Di pertanyaan berikutnya, saya lebih paham tentang cara menyusun kesimpulan ini dan juga kesimpulan dan analisis. Ya, dalam data dalam laporan praktikum. Saya merasa penggunaan Google Classroom membantu saya meningkatkan kualitas laporan dari segi konten dan format. Google Classroom membantu saya untuk lebih teliti dan detail. Suka ada dua ya. Dalam menyusun laporan. Penggunaan Google Classroom membantu saya lebih termotivasi untuk menyusun laporan praktikum dengan lebih baik. Siswa. Satu kelas itu ada 40 siswa. Itu minimal berapa? Oh, dipisahin. Kelas 11. Kayak kelas 12. Kalau saya ini aku ada 10, 11, 12. Karena mereka nggak tahu. Kita ngambil ya. 10 udah. Oh ya udah berarti. Bapak pilihan baru.
tambahkan. Mereka pakai Google Classroom, ngerti nggak? Nah, familiar nggak sama Google Classroom? Baru Bapak masuk ke pertanyaan itu. Nah, saya review ya Pak ya. Coba Pak, Bapak lihat nih yang pertama nomor 1. Bapak Ibu semua coba lihat ya pertanyaan yang pertama, data naik ke atas Pak sebelum aspek 1. Ini adalah data respondennya. Datanya jenis kelamin dan kelas. Nama sih nggak perlu lah ya, karena ini kita udah tahu respondennya. Nah, setelah ini bukan data demografis Pak, data responden gitu aja ya Pak ya. Demografis ada tempat tinggalnya segala macam. Nah, kemudian ada data yang buat data informasi. Nah, ini mungkin perlu ditambahkan ya Pak Ruyat ya, data mereka pakai Google Classroom, bisa apa enggak, berapa frekuensi mereka pakai Google Classroom. Kan nggak cuma di praktikum mereka pakai kan, di tempat lain juga pakai. Jadi artinya dia paham fitur-fiturnya. Itu aja gak 3 atau 4 pertanyaan yang nanti kita bisa lihat jawabannya, kita tahu bahwa anak-anak ini udah biasa pakai. Ya. Semua kita harus buktiin ilmiah. Jadi kita perlu itu. Lanjut, aspek 1. Kita mau tahu bagaimana dampak penggunaan Google Classroom dalam penyusunan. Dampak ya Pak, Bapak mau tahu ya. Dampaknya apa sih dia pakai Google Classroom? Nah, baru jawabannya harus mulai dengan sangat tidak setuju. Karena apa? Karena kalimat Bapak positif kan ya. Kalau positif kan ini yang kita harapkan. Kita taruh dia di 4 sangat setuju. Kayak bikin IP 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan menghitung tuh berapa orang yang jawab dikali yang jawab setuju 7. Nah, dikali sangat tidak setuju nih misalnya dia jawabnya 2 dari 80. Berarti 2 kali 1. Kalau ini jawab 4, 4 kali 2. Kalau ini kan 3 nih, 3 ternyata yang jawab 40. Nah, 40 kali 3. Ternyata sisanya 50 sekian. Dikali ini. Nanti total jumlahnya dibagi 80 responden. Nah, nanti dapat Google Classroom mempermudah saya memahami instruksi itu 3,75. Artinya itu range-nya tinggi loh dibandingkan dengan parameter yang lain. Ya. Lanjut, penggunaannya membantu saya menyusun laporan, oke. Efisiensi dalam segala dari segi waktu. Ini yang kita mau akibat menggunakan Google Classroom apa yang mereka get, ya kan? Kalau yang di bawah motivasi ya, dengan pakai Google Classroom apa dia termotivasi apa tidak nih, kita kan pengen tahu. Dan apa aja yang dia termotivasi, karena apa dia termotivasi. Muncullah pertanyaan tadi, mana sih Pak yang motivasi tadi? Nah, karena kenapa dia termotivasi? Karena itu membuat laporannya jadi lebih terorganisir. Oke ya Pak, tapi ini ya Pak, hari ini jalanin. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau direview? Ya, silakan. Belum Pak, belum. Turunin dulu terus ulang. Oke, ini sudah mulai kelihatan. Oke Pak, silakan. Oke.
Iya, ya. Nggak apa-apa. Bapak satu kelas isi berapa? Ya lebih dari separuh sih sebenarnya sudah oke, lebih dari separuh. Tapi kalau Bapak guru itu siswa dia pasti ngisi lah Pak, ya kan? Kita punya power di situ memang. Oh, oh oke, 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 oke. Bapak mau mengevaluasi seberapa besar efektif program e-counseling itu kan? Oke, silakan Pak. Pak, nggak usah banyak banget nih. Iya, oke. Bebas Pak, kalau Bapak mau nggak apa-apa. Cuman kalau ada nama orang tertekan nanti Pak. Nanti dia ngarang-ngarang jawaban yang bagus-bagus nanti repot gitu. Nama, surat, ya. Oke, itu pertanyaan informasi ya. Oke, iya, iya. Oke, ya. Ini dia boleh pilih beberapa buah atau gimana Pak? Nah, Bapak tulis di belakangnya, Anda dapat memilih lebih dari satu. Nah, ya, nggak apa-apa, Bapak catat aja. Ya. Sorry Pak, saya mau potong bentar ya. Platform e-counseling yang digunakan ada chat, video call, Zoom, Jimit. Kalau Zoom sama Jimit sama lah ya. Video call sama chat itu berbeda ya Pak ya. Nah, kalau berbeda jangan taruh di dalam satu kalimat. Bisa aja ya, dia mudah mengakses Zoom, tapi dia tidak mudah mengakses yang lain misalnya gitu. Sama itu Bapak diakses dan digunakan kan, itu Bapak mesti pecah lagi. Karena bisa aja dia gampang diakses, tapi dia nggak bisa digunakan. Karena anaknya nggak familiar atau apa gitu ya. Boleh, boleh aja. Zoom itu kan merek ya Pak ya. Artinya berbasis video kan. Beda sama chat kan. Atau telepon. Nah, jadi e-counseling yang digunakan sebenarnya yang mana Pak? Zoom. Berarti Bapak tuliskan platform e-counseling yang digunakan uh, berupa Zoom. Apa Zoom itu namanya video conference lah. Ya, aplikasi video conference buka kurung Zoom mudah diakses. Tapi kalau chat sama Zoom nggak sama Pak. Kalau chat nggak nambah muka. Jadi Bapak pecah aja pertanyaannya. Nggak apa-apa kok nambah pertanyaan. Nggak apa-apa kan berbeda Pak. Itu chat. Nah, Bapak bertanya mudah diakses, apa mudah digunakan? Kalau mudah diakses, kualitas jaringannya udah pasti bagus kan Pak? Redundant sama yang nomor 5.
Ya, maksud saya yang nomor 4 Bapak bisa bagi 4. Platform e-counseling yang digunakan melalui percakapan tertulis atau chat mudah diakses. Itu satu. Pertanyaan e-counseling yang digunakan dengan chat itu ya yang tertulis mudah diakses atau mudah digunakan itu udah 2, Pak. Jadi sebenarnya nomor 4 ini beranak 3, Pak. Ya, paham ya, Pak ya? Kalau kalau dia mudah diakses, artinya bisa kan jaringannya nggak ada masalah kan? Kecuali Bapak mau tanya nomor 5 itu apakah di tengah jalan down gitu kan? Bisa juga Bapak tulis begitu, tapi kualitas jaringan internet kayaknya bukan kualitas jaringan internet deh. Saya tidak pernah mengalami kendala untuk jaringan internet selama sesi konseling. Yang positif kan? Nah, kalau dia tidak setuju, tandanya gangguan internetnya di tengah-tengah itu banyak. Gitu ya Pak ya? Nah, lanjut Pak. Nggak apa-apa, 30 juga nggak apa-apa. Enggak pasti. Kalau kalau kebanyakan isinya cuma tik 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 tik, orang nggak komplain banyak Pak. Tapi kalau Bapak suruh mendefinisikan, ngisi, nggak mau mereka. Ya, oke. Okay. Ya, lanjut Pak. Ya, Pak, sorry Pak. Fiturnya ada apa aja Pak? Oh, jadwal pertemuan online chat itu beda. Oh, oke. Okay. Kalau barang yang berbeda kenapa nggak di dua? Jadi dua. Bisa jadi yang satu dia mudah, yang satu dia nggak mudah. Ya, iya. Kan yang mau dicari tahu dua-dua kan? Ya. Mm-mm. Iya, lanjut Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini barang yang berbeda loh Pak. Pecah aja Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Memadainya apa maksudnya Pak? Cepat ya. Memadai maksudnya apa Pak? Oh, berarti artinya responsif aja Pak. Konselor menanggapi e-counseling secara responsif. Mungkin gitu. Jangan waktu tangkap bahasa mesin tuh Pak. Konselor responsif dalam apa sih dalam kegiatan e-counseling. Responsif kan yang Bapak mau, responsif itu cepat dan memadai kan menggantikan itu kan. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, itu ya nggak bisa Pak. Itu jawabnya ya apa tidak aja Pak.
Nggak apa-apa, itu jangan sangat tidak setuju. Apakah Anda merekomendasikan e-counseling ini pada teman-teman Anda? Jawabnya ya atau tidak. Tapi kalau Bapak bilang, saya akan merekomendasikan, beda ya Pak ya, saya akan merekomendasikan e-counseling kepada teman-teman saya. Baru sangat tidak setuju, tidak setuju. Ya Pak ya. Kalau apakah, kalau Bapak bertanya apakah, jawabannya pasti ya atau tidak kan? Tapi kalau Bapak robah kalimatnya, saya akan merekomendasikan e-counseling ini kepada teman-teman saya. Boleh tuh, sangat tidak setuju, tidak setuju. Ya, 18 pertanyaan terbuka pasti kalau saran. Ya, ya. Nggak usah deh Pak. Nggak usah deh Pak, nanti Bapak pusing Pak. Dia curhat lagi di situ nanti. Ya, hapus yang sarannya aja peningkatan. Kan Bapak mau nanti ujungnya mengembangkan kan? Nah ya, oke. Pak boleh naik ke atas Pak. Judul Pak. Kepanjangan Pak, Bapak tulis aja survei evaluasi pemanfaatan e-counseling. Titik, udah. Nggak usah Pak, nggak usah. Nggak usah kepanjangan, nanti respondennya ngelihatnya udah ngeri sendiri nanti. Ya, ya jadi kuesioner evaluasi efektivitas penggunaan e-counseling titik. Udah gitu aja Pak. Oke. Ya, ya. Nanti Bapak revisi, Bapak bisa jalanin. Kalau kedepannya Bapak tertarik ini, e-counseling ini akan menarik loh. Mungkin Bapak bisa nanti di tugas akhir uh, akan bisa bikin entah buku, entah project e-counselingnya. Bapak backgroundnya apa? Guru BK. Bapak bisa bikin buku kali Pak untuk e-counseling. Ya, oke. Thank you Pak. Ya, ada lagi di sini. Silakan Pak. Ya, baik, gua izin untuk memaparkan. Ya, judul saya efektivitas belajar dan menghafal melalui lagu dengan bantuan aplikasi Suno AI pada pelajaran desain grafis di SMK Abdi Sari Pamkara. Nah, tujuan penelitian adalah menganalisa seberapa efektif pengaruh penggunaan media lagu dengan aplikasi Suno AI terhadap kemampuan mengingat siswa dalam materi desain grafis di SMK Abdi Sari Pamkara. Yang kedua, menganalisa perbandingan efektivitas media lagu sebagai media belajar dengan aplikasi Suno AI dengan metode pembelajaran tanpa media lagu dalam konteks materi desain grafis di SMK Abdi Sari Pamkara. Identitas responden, jenis kelamin, kelas. Lalu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah kemampuan menghafal dan belajar. Saya ingin mengetahui apakah mereka lupa atau tidak. Di sini soalnya saya sering mengalami kesulitan dalam menghafal materi pelajaran yang diberikan di kelas. Opsinya sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju sampai dengan sangat setuju. Lalu yang selanjutnya, saya cenderung melupakan materi yang diajarkan jika hanya belajar melalui metode ceramah di kelas. Yang selanjutnya, saya merasa cara tradisional seperti membaca buku dan membuat catatan tidak cukup membantu saya dalam menghafal materi desain grafis. Oh iya, ini bisa Bu ya? Oh iya. Terus lanjut, aspek kedua pemanfaatan teknologi, saya memerlukan metode yang lebih menyenangkan, dan lagi Bu ya, dan interaktif untuk belajar desain grafis. Terus yang ketujuh, ya, penggunaan teknologi dalam belajar sangat membantu saya dalam mengikuti pembelajaran desain grafis. Yang kedelapan, saya terbuka untuk mencoba metode belajar baru yang dapat meningkatkan kemampuan menghafal saya. Lalu yang kesembilan, saya merasa lebih mudah mengingat pelajaran ketika suasana belajar dibuat santai, misalnya sambil mendengarkan lagu atau menonton video. Terus yang ketiga, aspek pemanfaatan musik.
saya merasa musik memiliki dampak positif pada kualitas belajar saya. Lalu yang selanjutnya, saya lebih memilih mendengarkan musik sambil belajar dibandingkan belajar dalam keadaan hening. Yang selanjutnya, dalam 1 minggu terakhir, seberapa sering Anda mendengarkan musik saat belajar? Opsinya setiap hari 1-2 kali, 3-4 kali, 5-6 kali. Yang selanjutnya pertanyaan terbuka, jenis musik apa yang biasanya Anda dengarkan saat belajar? Lalu yang selanjutnya, apakah ada jenis musik tertentu yang mengganggu konsentrasi Anda saat belajar? Yang selanjutnya, saya biasanya menggunakan musik untuk menciptakan suasana belajar yang tenang dan fokus. Yang selanjutnya, musik membantu saya mempercepat proses belajar karena saya bisa lebih fokus dalam belajar. Lalu, saya cenderung lebih termotivasi untuk belajar ketika mendengarkan musik. Lalu, soal selanjutnya, musik membantu saya menjaga konsentrasi selama sesi belajar yang panjang. Lalu, soal selanjutnya, saya sering mendengarkan musik untuk mengatasi kejenuhan saat belajar. Yang selanjutnya, musik dapat membantu saya belajar lebih efektif di lingkungan yang bising. Lalu, saya merasa musik dapat mengurangi rasa cemas atau stres saat belajar. Lalu, musik membantu saya menghafal, mengingat informasi dengan baik. Selanjutnya, pemanfaatan AI-nya. Dalam 1 minggu terakhir, seberapa sering Anda menggunakan teknologi berbasis AI dalam proses belajar? Lalu yang selanjutnya, pertanyaan terbuka, apa nama AI yang Anda gunakan untuk kepentingan belajar? Lalu, seberapa mudah Anda beradaptasi dengan menggunakan teknologi AI dalam proses belajar? Selanjutnya, penggunaan teknologi AI membuat proses belajar menjadi lebih efisien. Selanjutnya, saya merasa lebih termotivasi untuk belajar menggunakan teknologi AI. Setelah soal terakhir, apakah Anda mengetahui AI bernama Suno AI? Lalu yang terakhir, apakah Anda pernah menggunakan AI yang bernama Suno AI? Ya, Bu. Oh ya, sorry Bu, ya. Oke. Ya, baik, nomor 12. Oh, oke, baik. Siap. Oh, oke. Oke, baik Ibu, terima kasih. Jadi kayak lagu ya Pak, kalau iramanya, nadanya terlalu jauh nanti fals. Jadi nadanya yang senada gitu loh. Nah ya, kita harus menyenangkan yang jawab. Nanti yang jawabnya bete kita pusing. Oke, ada lagi yang mau sharing? Bapak Ibu di rumah ada yang mau sharing? Saya mau mencoba, Bu. Silahkan. Oke. Apakah sudah tampil, Bu? Sudah Pak. Oke. Ini ada 2 bagian, yang pertama untuk siswa dan yang kedua untuk guru. Ya. Itu yang pertama, Hati-hati pertanyaannya sama adalah... ya Pak ya. Oh iya, Ya. Bu. Oke. Yang pertama, LMS memudahkan saya dalam mengakses materi pelajaran kapan saja dan di mana saja. Beda Pak, kapan saja sama di mana saja. Jadi itu bisa 2 pertanyaan. 2 pertanyaan, Bu, ya. LMS memudahkan saya dalam mengakses materi pembelajaran di mana saja saya berada. LMS memudahkan saya untuk mengakses materi pelajaran kapan saja waktunya. Satu waktu, satu tempat kan. Oke. Berarti saya buat 2 pertanyaan saja, Bu, ya? Iya Pak. Soalnya kalau Bapak 2 itu, kalau dia salah satu nggak memenuhi, dia akan jawab apa?
Ya. Oke, baik. Oke. Kemudian yang berikutnya, LMS mudah digunakan dan saya tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. LMS mudah digunakan. Ya. Dah, titik. Gitu. Berikutnya, saya tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan fitur-fiturnya. Bisa kan? Jadi 2 pertanyaan lagi, Bu, ya? Iya, makanya nggak boleh ada dan, Pak. Oh, betul. Oke. Kemudian saya dapat dengan mudah menemukan materi yang diunggah oleh guru di LMS. Oke. Gitu. Kemudian LMS menyediakan navigasi yang jelas dan mudah dipahami. Nah, jelas dan mudah dipahami ini 2 barang apa 1 barang, Pak? Oke, Bu. Kalau dia 1 barang, LMS menyediakan navigasi yang mudah dipahami, udah. Yang mudah. Oke, mungkin yang Ya jelas kan, ini berarti saya nggak usah jelas. Jelas itu kan clear kan maksudnya kan? Ya. Asik. Kemudian saya merasa nyaman menggunakan LMS di komputer. Kemudian ini tadi sebenarnya dua pertanyaan, Bu. Satu pertanyaan saya jadi 2. Ya, nggak apa-apa. Kemudian saya merasa nyaman menggunakan LMS di perangkat seluler atau handphone. Ya. Kemudian LMS menyediakan fitur yang memudahkan komunikasi antara siswa dan guru. Ya kalau itu boleh dan Pak, karena antara siswa dan guru ya. Kemudian LMS menyediakan berbagai format materi, teks, video, audio yang membantu saya belajar lebih efektif. Bapak mau ngecek teksnya, videonya, audionya. Kalau Bapak mau ngecek satu-satu, yang membantu yang mana, itu Bapak pisahin. Oke, jadi lebih luas gitu, Bu, ya dia nanti. Iya. Tapi kalau hanya Bapak bilang format materi, ya udah materi aja gitu. Oke. Ya. Agak baik sih kalau dipecah, jadi Bapak jadi tahu. Sebenarnya teks itu nggak membantu, yang lebih membantu audio kan. Ya gitu. Ya. Mungkin salah satu saja, Bu, ya? Iya. Enggak, salah satu, jadi 3. Jadi 3 pertanyaan. Iya, nanti kita lihat jawabannya dia mana yang lebih bagus kan. Oke. Yang lebih banyak angkanya berarti itu yang sebenarnya yang membantu mereka. Yang dibutuhkan mereka. Jadi kita tahu mereka, anak-anak gitu ya. itu ternyata suka audio apa teks sih. Nah, gitu ya. Oh ya, oke, baik. Pokoknya Pak, kalau kita buat kuesioner harus kepo, Pak. Ya. Oke, selanjutnya LMS membantu saya dalam mendapatkan umpan balik dari guru secara langsung. Yang selanjutnya fitur pengumpulan tugas di LMS. Jelasnya buang aja, Pak. Oh, ini jelas ya, mudah digunakan. LMS mendukung berbagai jenis tadi udah saya. Kalau yang ini jangan dibagi 3 karena dia LMS itu memang udah dibuat mendukung format materi kan? Iya. Tapi kalau dari dianya Bapak pisahin. Kemudian yang untuk guru, ya. LMS memudahkan saya dalam mengunggah dan membagikan materi pelajaran kepada siswa. Oke. LMS mudah dioperasikan dan tidak membingungkan dalam penggunaannya. Ini mungkin mudah dioperasikan aja, Bu, ya? Ya, tinggal diituin aja. Navigasi dan tampilan LMS sangat user-friendly. Ya. LMS mendukung pengelolaan kelas saya dengan baik. LMS memungkinkan saya berinteraksi dengan siswa secara langsung. LMS menyediakan fitur komunikasi yang efektif antara saya dan siswa. Kemudian LMS memfasilitasi diskusi antar siswa dengan baik. Fitur penilaian otomatis LMS membantu mempercepat proses penilaian. Notifikasi di LMS membantu saya dalam mengingatkan siswa tentang tugas atau ujian. Dan yang terakhir, LMS mendukung penggunaan berbagai jenis media pembelajaran. Oke ya. Kalau yang 9 notifikasi mengingatkan siswa tentang tugas atau ujian. Oke. Pak, kuesionernya jadi 2 ya Pak ya? Karena pertanyaannya totally beda loh ini. Ya. Jadi satu form, tapi nanti dibedakan di awal itu, Bu. Oke, boleh. Cuman ada kemungkinan loh siswa akan mengklik jadi guru. Guru, oh iya baik, benar itu. Nanti kacau jawaban Bapak. Karena
ini totally different. Kalau ada yang sama nggak apa-apa. Oke. Ya. Nah, penggunaan LMS, berapa kali dia pakai LMS, frekuensi dia pakai LMS, dia familiar dengan icon di LMS, perlu Bapak gali informasi itu dua di bawah data respondennya. Oke. Jadi sebelum kita bertanya barang itu, kita memastikan orang yang kita tanya itu tahu barangnya. Baik, Bu. Itu perlu. Ya. Jadi berapa sering ataukah Satu berapa kali lah, pakai berapa kali. kali? Pokoknya angka ya Pak, jangan ada kata-kata jarang, selalu. Nah itu lain-lain. Angka. Terus, kemudian Bu, yang ingin saya tanyakan kan, misalkan di pertanyaan yang ini yang LMS menyediakan fitur komunikasi yang efektif antara saya dan siswa, sedangkan di LMS yang di sekolah saya digunakan itu belum ada. Itu bagaimana? Nggak apa-apa, nanti dia akan jawab tidak kan? Oke. Ya kan? Artinya itu bahan evaluasi kita kan? Oke. Itu saja Bu dari saya, Bu. Makasih Pak. Nanti tugas akhirnya Bapak akan bisa membuat LMS yang baik itu yang kayak gimana? Yang bisa memudahkan dan menyenangkan siswa dan guru. Ya. Oke Pak. Terima Thank kasih, you Bu. Pak. Yo. Ada lagi Bapak Ibu yang di rumah ada lagi? Saya Bu izin. Masih bisa ketemu saya nih. Ayo, silakan Pak Billy. Ya, sebentar ya Bu. Ya. Yang pasti Bapak Ibu mendevelop kuesioner itu mah gampang-gampang susah. Cuman yang pasti satu, buatlah sistematis sehingga orang senang ngisinya. Jangan lupa Bapak Ibu terima kasih ya. Ya. Izin Bu Amel, apakah ya, sudah terlihat? Silakan. Judul Bapak Ibu jangan panjang-panjang. Tadi saya lupa kasih tahu, nggak usah disebutin sekolahnya. Evaluasi LMS itu aja Pak. Penggunaan LMS. Oke Pak, silakan. Ya Ibu, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu. Kemarin kan saya ambil judul yang tentang peningkatan PTN itu ya Bu ya. Ganti lagi Pak. Ya saya ganti lagi karena memang ini yang sedang saya kerjakan di sekolah Bu. Jadi pengimplementasian website sekolah sebagai sarana publikasi dan peningkatan mutu sekolah. Oke. Artinya ini kayak itu ya Pak ya. Bukan implementasi ya, peran website sekolah sebagai sarana publikasi dan komunikasi ya? Enggak, jadi memang belum ada Bu websitenya sebelumnya. Oh, oke. Jadi artinya kebutuhan website sekolah sebagai sarana publikasi dan komunikasi ya? Iya, mungkin itu lebih tepat ya Bu, kebutuhannya. Oke Pak, silakan Pak. Analisis kebutuhan Pak. Iya. Analisis kebutuhan. Oke, yang pertama ini saya tunjuk respondennya Bu, maksudnya memilih siswa, guru atau orang tua Bu. Ya. Kemudian usianya nih, range usianya. Pak, boleh nanya dong Pak. Iya boleh Bu. Bapak ngambilnya dari mana? Dari based on tanya ke anak-anak usia mereka dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh rata-ratanya berapa gitu Bu? Oke. Boleh. Tapi biasanya orang pakai kalau nanya kuesioner itu dari rentang umurnya itu dari rentang yang skalanya WHO punya. Tapi nggak apa-apa. Jadi karena ini responden Bapak kan udah jelas siapa anak sekolah. Berarti harus mengakomodir semua orang yang ada di sekolah itu ya Pak ya? Iya, lingkungan sekolah khususnya. Nah, Bapak bilang di bawah 18 tahun. Tapi kok ada 16 sampai 19 tahun? Nggak boleh, tadi Pak. Ini baru edit Bu. Ini mau di-take out. Jadi di bawah 16 tahun kalau ada anak yang super kali itu. Mungkin gini aja Bu, 16 sampai 19 tahun, 20 kemana Pak? Dia pulang deh. Ini asumsinya 26 ini akan dipakai sama guru gitu Bu? Nggak apa-apa Pak, biarin aja, harus urutan Pak. Oh gitu, baik Bu. Jadi 20 ya Bu ya? 20.
Kenapa? Oh ya, berarti indikasinya siswa itu di 16 sampai 20 aja, Pak. 16 sampai 17, 20 18, ya, Bu, 19, 20, jadi per 5 tahun. Nah, ya. nanti 21, 21, 22, 23, 24, 25. 2 sampai 25 ya Bu ya, gini ya. Ya. 26, 27, 28, 29, 30. 30. 31, 32, 33, 34, 35. 1 sampai 35. Orang tuanya mana tuh di rentang itu Pak, tapi kayaknya nggak mungkin. Mudah banget. 36, 37, 38, 39, 40. Baru di atas 45. Di atas 40 aja udah. Sampai 40 gitu ya Bu ya. Ya. Dah di atas 40 aja Pak. Di atas 40 aja. Sebenarnya Bapak bisa menganalisis sebentar. Kalau generasi milenial, generasi X, Y, Z, X itu start di umur berapa Pak? Wah, saya nggak cek sampai ke situ sih Bu. Jadi Bapak bisa lihat loh Pak, sebenarnya nanti orang tua dengan karakteristik dia dari Gen Z sama Gen milenial, kebutuhan website menurut dia pasti beda. Nah, benar. Itu perlu buat sekali kerja kok Pak, nggak 2 kali kerja kan, kita sekali jalan visioner kita bisa menganalisis dari versi yang lain. Gitu. Iya benar. Ya, nanti Bapak tambahin aja, jadi Bapak bisa lihat, generasi nggak ada lah baby boomers kan, orang tua anak SMA ini paling banter sesaya lah, saya Gen X, nah di X lah coba lihat. Jadi nanti ditambahkan konsepnya, ditambahkan pertanyaan umurnya aja Pak, stopnya di X aja ke atas gitu aja. Oh gitu, oke. Jadi Bapak bisa mengcapture orang tua di Gen Y, ya kan? Iya Bu. Nggak ada kalau Gen Z kayaknya nggak ada orang tua Pak, Gen Z anaknya. Iya Bu. Ya, oke. Ya Pak, lanjut. Nah, kemudian ini langsung ke pertanyaan ininya. Penggunaan websitenya, seberapa sering Anda mengunjungi website sekolah? Tidak pernah, 1 sampai 2 kali seminggu, 3 sampai 5 kali seminggu, atau setiap hari. Lanjut Pak. Lanjut. Tujuan utama mengunjungi website sekolah. Pak, ini jangan multiple choice Pak. Ini pilihan yang boleh lebih dari 1. Karena bisa aja saya mau komunikasi sama guru, saya mau ngunduh ini gitu loh. Oke Bu. Pak, website itu memuat materi pembelajaran? Belum Bu, belum sampai situ. Tapi mungkin akan ke situ arahnya. Oh, nanti ditaruh di website LMS-nya? Iya betul Bu. Single sign on ya? Iya benar. Oke. Kemudian kualitasnya, langsung uji ke kualitasnya Bu. Bagaimana dari segi tampilan, dari Pak, segi jangan nulis begitu Pak. Mungkin kualitas website itu Bapak bisa lihat dari preferensi mereka. Website yang ada sekarang nggak ada website ya? Belum ada Bu, baru mau dikembangkan, baru mau dibuat memang. Baru mau dibuat kan? Berarti kualitas website yang mereka inginkan yang kita perlu gali Pak. Kalau yang ini tampilan di website sekolah sangat buruk, dia dari mana acuannya? Website aja dia nggak ada kan? Iya Bu. Ya kalau Bapak mau lihat kualitas website, artinya saya menyukai website sekolah yang menginformasikan berita terbaru. Saya menyukai website sekolah yang warna-warnanya, desainnya bagus atau warna-warni gitu loh. Nah, saya menyukai website sekolah yang mengakomodir materi pembelajaran. Jadi cita-cita kan Pak yang ditaruh di situ, benar nggak? Iya betul Bu. Nah, Bapak jejerin tuh cita-cita semua. Nanti mereka akan pilih dari sangat tidak setuju sama setuju. Kalau mereka milih dari sangat setuju dari setuju sampai sangat setuju, itu perlu Bapak sertakan di website sekolah nanti yang dibangun. Tapi kalau dia udah bilang tidak setuju ya enggak. Kan Bapak mencari informasi nanti mau bikin website kayak apa, bener kan? Iya betul Bu. Nah berarti pertanyaan yang di atas tadi
itu juga diperbaiki Pak, Hmm. ya kan? Karena dia nggak pernah ngunjungin ya kan? Sebenarnya udah publish Bu, domainnya udah ada, sudah bisa diakses, cuman memang dari segi fitur yang masih kurang gitu Bu. Oh oke. Hmm. Berarti Bapak boleh tanya itu, terus Bapak mengevaluasi yang ada dulu. Nah, mengevaluasi yang ada dulu dengan pertanyaan yang di atas, multiple choice kah atau apa, baru berikut ini cita-cita websitenya. Iya. Karena kan kita cuma perlu tahu aja kondisi sekarang, tapi yang perlu kita tahu dan kita ukur itu adalah website yang akan kita buat nanti. Iya. Nah, saya menyukai website dengan ada fitur chat. Saya menyukai website dengan fitur ada video atau ada apa gitu. Nah, itu Bapak akan tampilkan di situ dari sangat tidak setuju sampai setuju. Kita lihat apa yang mereka inginkan. Kalau ada itu, itulah dasar Bapak mengembangkan website. Website itu artinya fitur. Jadi website itu ada fiturnya, fitur website yang perlu dievaluasi, tampilan atau desain website, bukan kualitas Pak. Kualitas kita nggak bisa ukur ya. Jadi yang pertama tampilannya bisa diukur, kemudahan aksesnya bisa diukur, terus apa sih fitur-fiturnya, fitur-fitur yang akan digunakan. Nah itu bisa diakses, 3 itu aja. Bapak buka ChatGPT aja Pak, minta gini Pak. Boleh nggak Pak buka di ChatGPT? Boleh. Nah Bapak tulis gini, saya memiliki penelitian. Sebentar Bu. Yang di atas nggak apa-apa Pak pertanyaannya. Bapak nanya, Bapak mengevaluasi sendiri nggak apa-apa. Saya memiliki penelitian untuk menganalisis kebutuhan pengembangan website untuk sekolah. Responden saya adalah, Bapak sebutin deh. Siswa, guru, guru dan orang tua. Oke. Saya berharap website ini nantinya akan banyak digunakan dan bermanfaat bagi semua pihak. Untuk itu, saya perlu menggali informasi. Semua pihak. Untuk itu, saya perlu menggali informasi kepada responden, kepada para responden. Ngaliin karakteristik website seperti apa yang mereka inginkan, termasuk kemudahan akses, desain tampilan website, fitur-fitur yang tersedia di website. Apalagi Pak? keamanan Bu. Keamanan website. Apalagi? Kemudahan akses dan kecepatan masih dalam lingkup yang sama ya Bu? Udah sama itu. Kemudahan dan kecepatan akses Bapak tambahin aja di atas. Jadi itu ada kelompok. Kecepatan akses. Udah mungkin Bu? Ya. Pak tuh website seperti yang mereka inginkan, termasuk kelompok. Bapak tambahkan kelompok berikut. Berikut titik 2. Nah, itu muncul dia. Nah, kemudahan akses. Bapak nomorin boleh deh. 1, kemudahan dan kecepatan akses. 2, desain nggak usah urutan nggak apa-apa. Nggak usah di enter nggak apa-apa. 2, nggak apa-apa. 2, tampilan website. 3, fitur yang tersedia. 4, keamanan website. Apalagi?
Responsibilitas, Bu. Responsibilitas tuh orang, Pak. Responsif maksudnya bisa dibuka di desktop dan itu tuh udah Oh, itu kemudahan akses dan masuk di Masih- situ kali ya. masuk di Ya. situ. Mungkin aspeknya 4 ini dulu cukup sih, Bu. Ya, oke. Mohon dibuatkan kuesioner dengan format Linkerd. Linkerdnya pakai T, Pak. Dengan format Linkerd mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju skala 1 sampai 4. Sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Skala 1 sampai 4. Masing-masing 10 pertanyaan pada setiap kelompok. Jadi totalnya ada 40 pertanyaan. Pokoknya harus kepo, Pak, kalau di ChatGPT. Nanti dia misunderstanding. Ini ya, Bu ya? Iya, enter, Pak. Bapak tinggal pilih ya, Pak ya. Iya, Bu. Dan bahasanya jangan bahasa si ChatGPT, Pak, dia kelihatan bahasa mesin. Nanti dibahasakan aja. Baik, Bu. Oke, gitu ya, Pak ya. Siap, Bu. Bapak bisa lihat tuh. Nah, ChatGPT ini dia nggak peduli dan, Pak. Nah, jadi kalau ada yang dan, Bapak pecah langsung. Iya. Jadi pertanyaan yang atas ini masih bisa dipakai, Bu ya? Masih bisa. Yang atas masih bisa. Yang kualitas ini ke bawah take out ya, Bu ya? Take out aja. Ya. Oke, Bu. Di bawah ada pertanyaan terbuka deh kalau nggak salah, saya naikin ke atas aja. Iya, ini sih, Bu, pertanyaan terbuka. Nah, umpan balik. Nah, umpan apa? Adakah saran Anda itu aja? Satu aja ya, Pak ya. Kasihan loh, Pak, nanti respondennya. Pertanyaan terbuka itu kalau boleh 1 atau 2. Ya. Siap, Bu. Oke, Pak. Hari ini beresin ya, Pak. Ya, thank you, Bu Amel. Ya. Ayo. Siapa lagi? Ayo, Bapak Ibu, siapa lagi? Saya, Bu. Silakan. Oke. Silakan, Pak. Iya, sebentar. Oke. Kuesioner apa sih, Pak, ini? Pengaruh media pembelajaran berbasis AI terhadap kemampuan metakognitif siswa, Ibu. Oke, jadi ini jangan kuesioner SMA ya, Pak. Kuesioner evaluasi pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Gitu aja, Pak. Oh, saya ganti ya, Pak. Apa, Ibu? Mohon maaf, Ibu. Kuesioner Pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Evaluasi. Dalam evaluasi. Bukan, Pak. Kuesioner evaluasi pemanfaatan. Kan yang mau dievaluasi pemanfaatannya kan? Oke. Evaluasi pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Baik, Bu. Nggak usah, nama respondennya nggak usah. Pak Ibu lihat mesin nggak? Suara saya udah mulai lain. Sebentar, sudah tua soalnya. Kalau 50 ke atas tuh memang bahaya. Oke. Silakan. Baik, judulnya sudah seperti ini aja, Ibu ya? Ya, itu aja, Pak, nggak apa-apa. Oke, baik. Saya masih 1, 2, 3, 4, 5, nanti dirubah ke 1, 2, 3, 4 ya, Ibu ya? Iya, tapi kebalik, Pak. Oh iya benar, sangat tidak setuju di bawah. Netral hilang ya, Pak ya? Oke, baik. Nanti netral saya hilangkan, Ibu. Baik, makasih. Oke. Kemudian kelas... Jangan deh, Pak. Nanti anaknya takut. Oh,
Oke, baik. Ini dihapus ya Ibu ya berarti ya. Oke. Iya, Pak. Nanti anaknya takut jawaban kita kacau. Oke. Jenis kelamin perlu nggak ya Ibu? Jenis Perlu, kelamin Ibu. perlu. Kita bisa lihat beda anak laki sama anak perempuan. Oh, baik. Nomor Nah, 1. data responden, habis itu Bapak ada tanya nggak dia sebelum lingkar, Bapak nanya nggak dia pernah pakai AI nggak? Dia tahu nggak AI? Nah, itu perlu ditanya Pak sebelum ini. Oh, sebelum tapi masuk ke dalam kuesioner atau Iya masuk dalam kuesioner Pak. Jadi setelah jenis kelamin itu kan data responden, kita memastikan data kita benar. Satu lagi ada informasi bahwa kita itu nggak salah milih responden. Kalau dia tidak pernah kenal AI, dia nggak akan bisa jawab pertanyaan kita ke bawah kan. Artinya ada informasi yang mau kita gali, pernah pakai AI nggak, dia tahu AI nggak, itu aja kita pengen tahu Pak. Kalaupun iya dia pernah, apa jenisnya, nah itu Bapak boleh tuh pertanyaan multiple choice, milih-milih, itu boleh tuh. Nah setelah itu Bapak mau melakukan analisis atau evaluasi, nah itu baru konsisten ke bawah. Pakai lingkar aja. Oh, oke. Jadi yang informasi ini dalam bentuk ya atau tidak ya Bu ya pilihannya? Boleh ya atau tidak, boleh frekuensi, milih-milih, boleh milih lebih dari satu. Misalnya ChatGPT apa yang sering AI apa yang sering dia pakai, nah sebutin aja dia tinggal pilih kan, boleh lebih dari satu. Oh, ada pilihannya Ibu ya berarti ya Ibu ya? Oke, Jangan terbuka. Jadi kelompok pertanyaan pertama kita tahu siapa responden kita, kriterianya. Prof, sorry. Kalau yang kedua, kelompok kedua, kita jadi tahu dia bisa make nggak, yang biasa make nggak yang kita minta. Kalau dia nggak pernah pakai AI, kita nggak ada gunanya nanya yang ke bawah kan. Oh, oke. Walaupun Bapak sudah tahu anak itu bisa, tapi kan kita ini ilmiah ya Pak ya, harus ada bukti kan. Nah, nggak boleh feeling, nggak boleh pengetahuan sendiri gitu ya. Ya. Baik. Oke, lanjut Pak. Baik. Ini kalau Bapak Ibu ada yang mau bisa langsung ke saya, soalnya Prof udah datang kan ya. Oh, baik. Udah, Prof. Ayo Bapak, lanjut. Oke, baik. Nomor 1, teknologi AI sangat membantu saya dalam pembelajaran di rumah. Yang nomor 2, saya lebih memahami materi pelajaran dengan teknologi AI. Aduh, Bapak meniadakan guru. Langsung berikutnya. Apa-apa. Nanti jawabannya menyakiti hati guru, Pak. Nomor 3, nilai mata pelajaran saya mengalami peningkatan nanti. Ya, Pak. dengan menggunakan teknologi AI. Ya. Nomor 4, saya semakin cepat memahami materi pelajaran dengan menggunakan teknologi AI. Oke. Berikutnya, AI sangat bermanfaat untuk pelajaran matematika, kemudian fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris. Oke. Kemudian saya sangat nyaman menggunakan AI dalam pembelajaran. Oke. Kemudian teknologi AI membantu saya dalam menyelesaikan tugas sekolah. Ya. Kemudian saya lebih memilih belajar dengan bantuan AI bersama dengan guru di sekolah. Ya. Kemudian saya lebih memilih belajar di sekolah dengan memanfaatkan teknologi AI. Oke. Kemudian peran AI sangat penting dalam pembelajaran di masa depan. Oke. Kemudian pengawasan dan penggunaan AI sangat dibutuhkan untuk menghindari penyalahgunaan teknologi AI. Oke, terus? Penggunaan media pembelajaran berbasis AI dapat meningkatkan motivasi belajar saya. Oke. Saya lebih memilih pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis AI daripada konvensional. Oke. Nanti tutup sekolah loh, Pak. Terus? Kemudian terakhir, media pembelajaran berbasis AI dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis saya. Oke, habis. Habis, Pak. Habis, Ibu. Nanti Bapak kelompokkan pertanyaan tadi supaya Bapak mudah menganalisis dari sisi etis, dari sisi pemahaman pembelajaran, dari sisi
apa sih menyenangkan pembelajarannya, Bapak klasifikasikan supaya Bapak nanti gampang. Ya. Baik Ibu, baik. Oke. Baik Ibu, baik. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Minggu depan fix semua, kalau yang udah bisa jalan-jalan, pokoknya minggu depan kuesioner jadi aja. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Prof sudah siap gitu. Oke, ya. Kuesioner udah jadi aja minimal. Kalau yang udah terkumpul datanya, kita lihat besok datanya seperti apa, ya. Oke, makasih. Makasih Bu. Makasih Bapak Ibu yang di rumah ya, sampai bertemu. Bapak Ibu kalau rumahnya tinggal dekat sini, kalau mau nanya ke kampus aja ya, kecuali Selasa. Saya nggak ada. Ya, oke. Tapi kasih tahu dulu. Ya, oke, makasih. Baik, makasih Ibu. Terima kasih Terima kasih Bu Mel.